ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bahwasanya pengajian kitab Sulam Taufik halaman 20 yaitu salat jamaah sareng salat Jumat. Al-jama'atu ala dhukuril ahrari al-muqimin al-balighin ghairil ma'zurin fardu kifayah. Hukum salat jamaah nikah fardu kifayah. Artinya itu bisa kudu beda salat jamaah, kudu beda adat yang menunjukkan syiar. Fardu kifayah atas pasira atas orang laki, orang bini kadinto tak beberapa orang laki anjuran untuk sholat berjamaah di masjid. Jika orang laki diutamakan, bini tak apa-apa. Al-Ahrari si merdeka, budak kan nikah kimin ibadah budak nikah di bawah perintah dari majikan. Dan al-mukimin saya tak musafir, al-balighina saya tak saya ampun belik, saya ghairil ma'zurin saya tak di uzur sungkan misalnya atau uzur lain. Wa fil jum'ati banidul salat Jumat manika fardu ainin fardu ain. Mana bi dalam salat Jumat salat jamaah ni ka fardu ain pasirah alaihim atas orang-orang laki si merdeka se tak ketuan uzur se tak musafir se belik. Jadi mana bi Jumat ni ka fardu ain mangkana karena fardu ain mana bi imam salat Jumat kadin to wajib aniat imaman usolli fardul Jumati imaman kudu aniat itu imam. Mana bilainna Jumat beda orang misalnya imami salat subuh tak niat imaman as-sabaqul ma'mum kan orang kenika tak keduan kencaran jamaah kan sah. Tapi mana bi Jumat waktu niat imaman imam malik supaya abna tak dianggap meninggalkan sholat Jumat. Mana bila niat imaman berarti kan abna tak jemaah makmum masa imam malik. Idza kana arba'ina mukallafina fi abniyatin mana bi jamaah nikah dapat jumlah 40. Di mazhab Syafi'i qaul jadid kadin to 40. Pendapat seanyar qaul jadid kadin jadi Imam Syafi'i kadin to odina sakecek beliau sangkuna beliau lahir to sekat 204. Jadi usia umur 54 Hijriah. Nabi Masahina kurang lebih 52. Di usia 52 Imam Syafi'i pun meninggal. Selama odikna beliau waktu itu nyari ilmu dengan Imam Syafi'i kan tu yatim. Umur 2 tahun ring sekolah kena meninggal. Sehingga sarang ring sekolah bini lahir Imam Syafi'i ini kan lahir di Gaza. Gaza Serami Gaza Timin di tempat lahir Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini kan lahir di Gaza. Ketika yatim ring sekolah kena situ sarang ring sekolah bini naik pertaka Mbambana di Mekah. Imam Syafi'i ini keturunan Quraisy. Mbana Imam Syafi'i nomor 6 Nabi tak kaliron nomor 6 apa nomor 5 itu asmana Syafi'i kan itu masuk keturunan Muttalib. Muttalib kan itu macedi Rasulullah mbak macedi karena Muttalib kan itu dari tanah Hashim kan Imam Syafi'i ini kan bangsa Quraisy orang Arab Mekah. Itu tak Mekah ngaji Mekah odik nang daerah suku dari situ suku nang daerah pedalaman Mekah ni kan saya kenal bahasa Arab tu fasih suku apa yang mana. Pada ketika Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun umur 9 tahun kaito mangkat ka Madinah kan nangidik boleh kiai raja Madinah asmana Imam Malik. Imam Malik kadin to ngetes Imam Syafi'i. Bena ngaji kangko apa pentingnya? Hafal Muwatta. Imam Syafi'i kan hafal lagi kitab Muwatta, kitab Imam Malik. Tebal Muwatta ni.
dua minggu hatam, hafal, bunyi hatam, hafal. Artinya mun otak kau tak bisa. Jadi kan terus aku Imam Malik selama kurang lebih 19 atau 12 tahun. Kalau sangat Imam Syafi'i berarti umur sangat lekor. Umur 20 tahun aku Imam Malik. Dengan dari Madinah ke Mekah, Madinah ke Mekah ni. Ngaji Imam Syafi'i. Umur 15 tahun Imam Syafi'i ampun diperbolehkan memberi fatwa oleh gurunya di Masjid Mekah, Masjidil Haram. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji guruna mengizinkan Imam Syafi'i untuk fatwa umur 15 tahun. Jadi setelah itu Imam Syafi'i ini kan mangkat ke Yaman. Yaman jadi hakim. Jadi qadhi hakim. Jujur gelu mungkin nyak musona. Imam Syafi'i jadi hakim jujur nyak musona asat se amosoni ka dibuji lagu fitnah. Memfitnah Imam Syafi'i Syiah. Imam Syafi'i fitnah Syiah pada Harun Ar-Rasyid waktu menikah khalifah sampai Imam Syafi'i pernah kalentong dari Yaman sampai ke Baghdad. Wah, berhari-hari ini kalentong karena itu terlibat pemberontakan Syiah. Padahal Imam Syafi'i tak Syiah. Ada Pak ke Baghdad, kata Imam Syafi'i ngaji boleh. Dia kata Pak Yadil Harun Ar-Rasyid ada diskusi. Harun Ar-Rasyid nikah khalifah alim. Ada masih menyoreng Syiah ni. Perak lebur ga Ahlul Bait. Ibu Nina gani ka pas yolok si Kiai Harun Ar-Rasyid yang mana Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, apa kau diskusi maksudnya kampian tengkur ni. Untuk tengok orang alim menjadi Syiah. Akhirnya kalau nunggu buka akan kasar Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kan murid Imam Hanafi. Kata Imam Syafi'i ajar mazhab Hanafi. Jadi beliau ngaji Mekah, Madinah, ngaji nang Yaman juga ketua guru Yaman. Oleh ketika Baghdad walaupun akan cam oleh Lazar Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Oleh ketika Imam Syafi'i pas boleh ke Mekah, dari Mekah ke situ ke Baghdad sekejap, boleh pas balik ketika Mesir, saya di Mesir. Pendapat Baghdad nikah nyamana kaul qadim, pendapat selaju. Pendapat ketika Imam Syafi'i Mesir dari tahun 190 dulu sampai tahun 204, 6 tahun di Mesir, saya Mesir. Kali itu Imam Syafi'i ikut kaul jadid. Nah, kaul jadid ni kan jumlah jamaah Jumat kali itu 40. Jadi 30 sangat makmum. Nah, kali itu mon kaul qadim Imam Syafi'i lebih sakuni. Jumatan sama ni kaul qadim kali itu apa 12 apa telok 12 ni kan mazhab Maliki. Alasan mazhab Maliki karena Rasulullah pernah pakun khutbah Jumat walaupun jamaah 12. Jadi cari tanda waktu nikah kanjeng Nabi khutbah, waktu kanjeng Nabi khutbah nikah datang tegangan dari Syam. Ramai. Orang-orang Madinah ni datang tegangan kan mereka ingin menukar ini. Nah, itu kan kebutuhan. Kanjeng Nabi tinaki. Kanjeng Nabi tinaki entar kata gengan. Kali 12 sore, aku nak khutbah kanjeng Nabi. Tauran ayat wa idza ra'u tijaratan aw lahwan yufaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ketika para sahabat nangali tegangan apa infaddu ilaiha langsung keluar entar kata gengan. Wa tarakuka qa'ima. Muhammad yatinaki mancing khutbah. Ji gantoan apa pas tak tanding lagi ketika saya tetap 12 ketika tetap dilaksanakan. Jadi nikah kaul qadim. Beda pak bolo jamaah mukallafin mukallaf fi abdiyatin bangunan-bangunan artinya salat Jumat nikah dilaksanakan di perkampungan. Tidak maksudnya sebagai penduduk Jumatan di atas gunung gemuring nikah benih Jumat itu di daerah benda penduduk. Walaman nawal iqamah. Jadi sini kan terkenal pendapat Gus Baha. Ya kalau sampai misalnya bikin masjid baru di Kalimantan, ada orangnya, ya ikut kaul qadim.
Mun tak Jumatan kan katuna nganapa tak Jumatan. Soron norok wal kodim kana telok bisa Jumatan. Ai mending sumenep ki Pak Bolo ana pun daerah saya banyak penduduk ngak kolor ya. Ento ki bisa Kepang. Wa alaman wal iqamah indahum arba'at ayamin sihah, bentukan wajib Jumat keangkui orang saya berniat mukim selama 4 hari. 4 hari. Orang gak dintoi kocak musafir manabi dia perjalanan. Manabi kaula entar kasut aja. Terus kaula nor adiklat. Misalnya seminggu. Karena saya sudah punya niat menetap di Surabaya selama 1 minggu, lebih dari 4 hari maksudnya. Maka begitu kaula nyampe ke Surabaya, status musafir saya langsung hilang. Waktu aku jeng kaula jamaah kosor. Karena saya sudah punya niat menetap lebih dari 4 hari. 4 hari kali itu dihitung selain hari berangkat dan hari pulang. Jadi nemare. Mau mangkat paling mana? Ya kalau misalnya mangkat hari mangket, kata kerja, depak dekian kocak oleh 11 hari Rabu makin kita tak bitong dari Pak. Tak bitong dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Mengkaula sampai Ahad kian niat betul saja. Nikah kaula begitu nyampe di Surabaya kaula ampun apa mukim, tidak musafir. Jadi 4 hari selain hari berangkat dan hari pulang. Hari pulang kan berarti hari Senin. Mungkin ki sampai Ahad paling ketika Senin na puru Paleman jadi berarti kaulah mukim mapun. Wa alaman balaghahu nida'u sayyidin min tarfin yalihi min baladiha. Berwajib Jumat atas orang sengiding adzan na orang sesuara narajing dari sisi desanya, walaupun dia desa berbeda, misalnya orang Majagelan tapi ngiding adzan dari kolor yang pukul makan pun makin ngiding dia pada benik jadi tak percayaan Jumatan tak sarah. Wa syurutuha tini syarat-syarat Jumat panika waktu zuhri bakta zuhur. Jumat waktu bakta zuhur, Jumatan kultum sah, setengah 2 sah. Wa khutbatani qablaha fihi yasma'uhumat arba'un. 2 khutbah sebelum Jumat di waktu zuhur yang didengarkan oleh 40 orang. Khutbahnya terdengar oleh 40 orang. 40 jemaah ini. Mungkin tak sulit karena pokoknya benemik kempang. Wa antusol dia jama'atun bihin, harus dilaksanakan secara berjemaah. Syarat nomor 4 ni kalau timin beda jemaah orang satelit, mana jemaah kan toh. Orang satelit kan mesti masuk kolor tak? Beberapa wilayah satelit masuk kolor. Jadi nikah mana jemaah pet mak jauh dari satelit kan toh. Kalau pendapat nikah tidak boleh berbarengan dengan Jumat yang lain di satu desa. Artinya Jumat nikah diusahakan satu tempat. Kalau satu tempat cukup, tidak boleh buka Jumatan lagi. Mungkin kan tak cukup pun ekonomi. Makanya timin sanosa masjid Robin nikah berdiri tahun sabita kelemaan apa tu ada tulisannya. Inci timin mon Jumatan ke masjid jami. Ajulan ngasar masjid jami. Ana apa ana? Karena masjid jami sepeh. Cukup tahun-tahun sabita kene kan penduduk sabuni gitu. Masih tung ni kasar. Mungkin cukup tung tak usah tahun ni buka 2. Ini pendapat yang dipegang oleh pengarang kitab Sulhul Taufiq. Ini adalah pendapat utama dari mazhab Syafi'i. Nah, ada pendapat lain. Fikih kan. Antara lain pendapat saya membolehkan Jumat lain Abu nikah. Nabi tak galero nikah pendapat Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Guruna Ketaifur, guruna Kisanid, guruna Khalil As'ad. Beliau membolehkan. Enton apa? Jadi intinya diusahakan Jumat itu cuma satu tempat. Kalau sudah full baru boleh buka tempat kedua.
Kalau full lagi baru boleh buka tempat ketiga di satu desa. Online bisa lain boleh. Cuma Kak Dinto sop aja kompak. Kalau cukup 50 Jumat jadi. Saya terus sepon wa arkanul khutbataini rukun-rukun khutbah dua. Khutbah punya rukun. Waktu ibadah ni kan. Nomor tung hamdulillah alhamdulillah. Waktu ibadah alhamdulillah nah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ibadah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal wasiyah bil taqwa fihima. Dan waktu ibadah usikum wa nafsi bi taqwallah wa tabai ayuhan nas ittaqullah. Waktu ibadah perintah takwa. Nikah nang khutbah satu maupun khutbah dua. Alhamdulillah, sholawat, ittaqullah. Nikah khutbah dan nikah. Nang khutbah satu sama khutbah kedua. Nomor dua, wa qiraah ayat mufhimah fi ihdahuma. Dan salah satu khutbah pada ayat saya baca. Ayat menurut Imam Ibnu Hajar waktu satu ayat minimal. Satu ayat yang memberikan pemahaman, memberikan macam Yasin tasam. Apa maksudnya Yasin? Waktu minimal Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini kan pada maksudnya. Mon Yasin wal Qur'anil Hakim tak cukup. Walaupun dua ayat. Cuma maksudnya kalau nah Yasin wahai Muhammad Yasin namanya Rasulullah menurut satu pendapat. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an saya bijaksana. Nah, menteri terusan tak sebut maksud tu. Kan tuan. Jadi menurut Ibnu Hajar minimal satu ayat. Menurut Imam Ar-Ramli, saya penting memberikan pemahaman walaupun tak kena situ ayat, pokoknya andi makna boleh. Jadi pada apa? Waktu pada ayat tu baik bisa di khutbah pertama ataupun di khutbah kedua. Saya nomor telok wa doa lil muslimin fi tsaniyah. Di khutbah kedua harus ada doa untuk orang Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal ini rukun di khutbah kedua. Khutbah kedua ana. Kangku orang muslimin dan muslimat. Kalian itu rukun khutbah. Rukun-rukun ini harus bahasa Arab. Kalau selain rukun tidak bahasa Arab tidak apa-apa. Jika pendapat saya kalah masuk Syekh Nawawi Banten. Makanya khutbahnya pakai terjemah. Mana tisa-tisa si banyak sengang kalah pendapat waktu bahasa Arab. Beda pendapat lagi. Jadi makanya khutbah Nawawi bahasa Arab. Kaja pula yang minta. Kudu dengan bahasa Arab nyaman bahasa Arab. Jadi saya nggak salah tak punya saya tahu. Mungkin saya orang bahasa Arab kan. Waktu itu kita pada ngerti juga jemaah balik saya ngerti sana Pak orang. Ketika apa di sewajib mengakui bahasa Arab menurut Syekh Nawawi Banten itu hanya rukun-rukunnya. Selain rukun-rukun boleh dengan bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lain. Saya tadi kurang lebih nabatan golongan saporan. Kira-kira saking bikeng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.